Oke, baik. Selamat malam semuanya. Di sini kelompok 2 akan mempresentasikan dari materi integrasi nasional. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Dengan saya sendiri, Timothy Sinatara Sinaga dengan akhiran NIM 025. Saya Jessica Agustia dengan NIM akhir 2030. Saya Safa Dwi Kamila dengan NIM akhir 2079. Lanjut. Saya Duel Fadia Safrina dengan NIM 23036. Perkenalkan, saya Shawnela Rosyanto dengan NIM 23111. Perkenalkan, saya Feni Octavia dengan NIM akhir 1070. Lanjut. Oke, di sini kelompok 2 akan bahas tentang yang pertama, makna integritas nasional secara etimologi dan terminologi. Yang kedua, pembagian dan bentuk-bentuk integrasi nasional. Yang ketiga, sumber historis, sosiologis, dan politik terkait integrasi nasional. Yang keempat, pentingnya integrasi nasional bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Yang kelima, kasus disintegrasi yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, pengertian dari integrasi nasional akan dibahas oleh teman saya. Baik, di sini pengertian dari integrasi nasional secara etimologi. Integrasi nasional berasal dari kata Latin, integrar yang berarti utuh. Integrasi mengacu pada pembauran hingga menjadi satu kesatuan, sementara nasional merujuk pada bangsa sebagai kelompok dengan latar belakang beragam dalam satu wilayah. Jadi, secara etimologi itu integrasi nasional adalah upaya penyatuan berbagai perbedaan seperti kelompok budaya dan kelompok suku dalam suatu wilayah sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Kemudian secara terminologi itu ada dari beberapa ahli menyatakan Kurana tahun 2010 mendefinisikan integrasi nasional sebagai kesadaran identitas bersama meski berbeda latar belakang. Kemudian Safruddin Bahar tahun 1996 melihatnya sebagai upaya menyatukan unsur bangsa dengan wilayah dan pemerintah. Jadi intinya integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai perbedaan untuk membentuk kesatuan yang utuh. Next. Selanjutnya adalah pembagian dan bentuk-bentuk integrasi nasional, yaitu yang pertama ada integrasi politik. Integrasi politik ini melibatkan dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal ini mencakup hubungan antara elit dan massa, baik dalam konteks hubungan antara elit politik dan pendukungnya, maupun antara pemerintah dan rakyat, dengan tujuan menjembatani perbedaan untuk mendorong proses politik yang lebih partisipatif. Sedangkan dimensi horizontal berhubungan dengan isu-isu teritorial yang mencakup interaksi antar wilayah, suku, agama, dan kelompok masyarakat di Indonesia. Yang kedua ada integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi ini mengacu pada saling ketergantungan antar daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketergantungan ini mendorong wilayah dan individu dari berbagai latar belakang untuk bekerja sama dengan cara yang saling menguntungkan dan sinergis. Selain itu, integrasi ekonomi juga melibatkan penghapusan hambatan-hambatan antara daerah seperti peraturan, norma, dan prosedur. Yang ketiga yaitu integrasi sosial budaya. Integrasi sosial budaya adalah proses penyatuan berbagai unsur yang berbeda dalam masyarakat hingga membentuk kesatuan yang harmonis. Unsur-unsur yang berbeda ini mencakup ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lainnya. Selain itu, integrasi sosial juga mencerminkan kesediaan untuk bersatu di antara kelompok-kelompok sosial budaya yang ada seperti suku, agama, dan ras dalam masyarakat. Next. Selanjutnya adalah sumber historis.
Menurut Suroyo tahun 2002, terdapat 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia. Yang pertama, ada model integrasi Imperium Majapahit. Integrasi kemaharajaan Majapahit berstruktur konsentris. Wilayah inti seperti Jawa dan Madura diperintah langsung oleh raja. Wilayah luar merupakan kerajaan-kerajaan otonom dan wilayah sahabat menjalin hubungan diplomatik dan dagang dengan Majapahit. Yang kedua yaitu model integrasi kolonial. Integrasi ini dikuatkan melalui birokrasi kolonial, tetapi tidak menciptakan kesetiaan dari rakyat Indonesia terhadap pemerintah kolonial. Yang terakhir yaitu model integrasi nasional Indonesia. Setelah kemerdekaan 1945, integrasi nasional didasarkan pada semangat kebangsaan yang baru. Kesadaran berbangsa tumbuh melalui pendidikan kolonial yang memunculkan organisasi pergerakan. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu sumber politik. Menurut Howard Regin, terdapat 5 pendekatan dalam pengembangan integrasi nasional. Yang pertama yaitu ancaman dari luar. Ancaman dari luar ini dapat mempersatukan bangsa seperti saat Indonesia melawan penjajah Belanda. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Pemimpin yang karismatik dan dicintai rakyatnya mampu menyatukan bangsa yang terpecah. Yang ketiga yaitu kekuatan lembaga politik. Birokrasi yang solid mampu menciptakan sistem pelayanan yang diterima oleh masyarakat yang beragam. Yang keempat, ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi yang diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia dapat menjadi pemersatu bangsa. Yang terakhir yaitu kesempatan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang adil mampu memperkuat integrasi nasional, sementara ketidakadilan ekonomi dapat memicu disintegrasi. Selanjutnya yaitu sumber sosiologis. Menurut Sunyoto Usman tahun 1998, masyarakat dapat terintegrasi jika ada nilai-nilai fundamental yang disepakati bersama. Yang kedua, masyarakat memiliki loyalitas lintas kelompok melalui afiliasi yang sama. Yang ketiga, ada saling ketergantungan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Beberapa strategi untuk memperkuat integrasi di Indonesia antara lain memperkuat nilai bersama, membangun fasilitas infrastruktur, menciptakan musuh bersama, memperkokoh lembaga politik, mewujudkan kepemimpinan yang kuat, menghapus identitas lokal, dan yang terakhir membaur tradisi dan budaya lokal. Kemudian, pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional sangat penting untuk kemajuan, kesejahteraan, dan stabilitas bangsa. Konflik dan perpecahan menghambat perkembangan. Meski sulit, integrasi bisa dicapai melalui dialog dan toleransi, memperkuat identitas nasional, serta menjaga persatuan untuk menghadapi tantangan. Next. Isi pokok berita, Andi Aziz dan mantan anggota KNIL menentang hal tersebut, terutama rencana kedatangan APRIS pada 5 April ke wilayah Makassar. Pasalnya, mereka khawatir akan tujuan pemberontakan Andi Aziz saat itu berupa menduduki sejumlah tempat dan sektor penting badan militer di wilayah Indonesia Timur, menangkap Letnan Kolonel A.J. Mokognita, seorang panglima teritorium wilayah Indonesia Timur.
Tujuan pemberontakan Andi Agis adalah ia mengincar kedudukan atau posisi puncak pemerintahan negara federasi di sektor militer bersama Soumokil sebagai tokoh politik dan Sukowati selaku presidennya. Next. Kaitannya dengan jenis integrasi, kasus pemberontakan Andi Aziz dapat dianalisis melalui beberapa faktor penyebab yang memengaruhi integrasi nasional, diantaranya yaitu yang pertama, ketidakpuasan sosial, identitas etnis dan kultural, politik dan kekuasaan, komunikasi dan informasi, kurangnya dialog, dan respon keamanan. Selanjutnya adalah faktor penyebab disintegrasi. Yang pertama adalah ketidakpuasan terhadap kebijakan penggabungan negara Indonesia Timur atau NIT ke dalam Republik Indonesia Serikat yang dianggap mengabaikan aspirasi lokal. Yang kedua, ketakutan bahwa integrasi ini akan melemahkan otonomi daerah, khususnya Sulawesi Selatan. Yang ketiga, konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah, serta keinginan mempertahankan kekuasaan lokal. Yang keempat, rasa ketidakpercayaan terhadap tentara pemerintah pusat yang dianggap kurang memahami situasi daerah. Selanjutnya yaitu alternatif penyelesaian. Alternatif penyelesaian pemberontakan Andi Aziz bisa melibatkan beberapa pendekatan. Pertama, negosiasi politik. Pemerintah dapat berdialog dengan pihak pemberontakan untuk mencapai kesepakatan, seperti otonomi terbatas atau integrasi bertahap. Kedua, rekonsiliasi. Menerapkan program rekonsiliasi nasional untuk meredakan ketegangan antar wilayah dan memulihkan hubungan. Ketiga, pembangunan daerah. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur di wilayah bekas negara Indonesia Timur untuk mengurangi ketidakpuasan. Keempat, pendekatan militer yang tegas namun terukur untuk memastikan keamanan tetapi tanpa menimbulkan korban sipil yang berlebihan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman semua. Terima kasih.